Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP atas nama Kabul SPD MSI. Di sini saya akan mengeksplorasi konsep modul 1.1, Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai ditanam di lahan yang telah disediakan. Ibarat tanaman padi ketika bibitnya bibit unggul disemai dalam tanah yang bagus, dirawat dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menentukan kemerdekaannya dalam belajar. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara ada 4. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan pada hasil. Kemudian yang kedua yang perlu kita bahas yaitu tentang bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar alias guru dan pembelajar alias sebagai murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya sebagai seorang guru, saya memandang diri saya sebagai seorang pembelajar yang senantiasa terbuka untuk terus mengembangkan diri dalam konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya melihat peran saya tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pamong atau pendamping bagi murid dalam proses belajar mereka. Di sisi lain, sebagai seorang pembelajar atau murid, saya juga berusaha untuk menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam proses belajar saya sendiri. Saya menyadari tentang pentingnya memiliki kemandirian dan inisiatif dalam belajar yang tidak selalu tergantung sepenuhnya pada guru atau sumber eksternal. Sehingga kita bisa belajar sendiri, mencari referensi dari media, internet, dan sebagainya. Akan tetapi masih dalam kontrol yang baik. Dengan demikian, baik sebagai seorang guru maupun murid, saya selalu berusaha untuk senantiasa terbuka terhadap pembelajaran, pengembangan diri secara holistik, dan menghargai kebebasan serta keunikan setiap individu dalam proses belajar, seperti yang digariskan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.